saudara dan sahabat terkasih. Jumpa lagi dalam inspirasi hidup di hari ini. Pada kesempatan ini, saya mengajak kita untuk berefleksi bersama. Refleksi ini saya tulis dalam konteks kemiskinan nilai keimanan orang beragama. Kehendak bebas yang terarah kepada kehendak untuk berkuasa, kesombongan menghalalkan adanya egoisme, merongrong keimanan, dan menghalalkan keterpisahan hubungan dengan Allah. Maka kebangkitan ialah suatu kemendesakan. Semua orang pasti mati. Kematian itu tak terhindarkan bagi manusia. Ia lahir dan pasti akan mati. Ini sudah menjadi keadaan alamiah setiap ciptaan, tapi tidak dengan kebangkitan. Hampir setiap hari kita melihat kematian sebagai sebuah wacana realitas dari kehidupan. Tetapi hampir tidak pernah kita melihat atau menyaksikan sebuah peristiwa kebangkitan. Dan kalau kebangkitan itu terjadi, tentu menjadi berita populer dan menakjubkan. Singkatnya, mati itu biasa, tetapi bangkit sungguh luar biasa. Orang beriman pasti mati. Ya, benar, mati karena dosa. Tetapi berbeda dengan kematian sebagai realitas alamiah yang pasti dan harus terjadi. Akan tiba saatnya. Kematian akibat dari dosa bukan sebuah realitas alamiah. Pertanyaannya, apakah secara alamiah pula orang harus berdosa? Tentu tidak. Tetapi faktanya, ada begitu banyak orang beragama yang berdosa. Kematian jenis ini dipandang sebagai suatu realitas keterpisahan manusia dengan Tuhan. Karena pilihan manusia itu sendiri. Rasul Paulus menunjuk keterpisahan ini sebagai suatu thanatos, kematian, thanatos spiritual manusia di dalam Adam yang datang melalui dosa Adam. Kematian dan dosa berkarya bersama. Orang memilih untuk melakukan kesalahan dan dosa. Seakan-akan jika kita pelajari dengan seksama sejak penciptaan, hal ini terkesan menjadi kecenderungan bawaan dari manusia. Sebab manusia dipandang sebagai makhluk yang rapuh, berubah-ubah, memiliki keinginan demi dirinya. Dan karena kehendak bebas manusia, ia bebas pula menentukan sikap. Kata orang, manusia memiliki kekurangan dan kelebihan. Oleh karena itu, atau kejatuhan, atau berbuat salah, atau berdosa dianggap biasa. Kehendak bebas, free will, dan kehendak untuk berkuasa, will of power, digunakan sebagai instrumen kekuasaan manusia atas dirinya bahkan sesama. Tidak heran, kematian karena dosa bisa dianggap biasa. Sampai-sampai ruang pengakuan menjadi sepi. Ekaristi bulan-bulanan. Manusia semakin kaya karena kreativitas dan kecerdasan, tetapi miskin atas nilai karena orientasi periferal, orientasi material. Roh kebaikan terpenjara di dalam tubuh egoisme. Boleh dikatakan, terlalu berani manusia mengobrak-abrik ruang spiritualnya hanya demi menjawab apa yang ia mau. Itulah mengapa saya katakan, mati itu biasa. Di manakah kekuatan manusia di saat tubuh tersakiti, dihancurkan, bahkan ditiadakan? Di manakah kecerdasan dan kreativitas itu di saat kematian menjadi hal yang menakutkan? Rasio manusia mampu memproduksi wacana yang indah, mesin yang canggih, nuklir dan atom.
tetapi gentar pada kegelapan makam. Apalagi saat otak tidak mampu lagi bekerja. Apakah yang menjamin realitas sesudah kematian? Saatnya manusia akan tunduk dan berkata, "Saya terbatas, saya lemah, mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa." Ia, manusia, harus membuka diri sebab esensinya menuntut seruan pertolongan. Itulah mengapa saya katakan, mati itu biasa, bangkit sungguh luar biasa. Hidup di dalam Adam harus diperbarui melalui hidup di dalam Kristus, Adam yang baru. Kematian adalah musuh terakhir yang pada penyempurnaan akan ditelan dalam kemenangan akhir Kristus Yesus. Ia adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Maka ia menjadi satu-satunya harapan untuk memulihkan kembali keterpisahan manusia dengan Allah. Iman, harap, dan cinta kasih ialah jalan kepada Yesus. Dan Yesus ialah jalan kepada keselamatan. Percayakah engkau akan hal ini? Kebangkitan menjadi hal yang tidak biasa. Bahkan Ayub pernah berkata, "Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Allah adalah pemberi hidup dan penebus umat manusia. Ialah yang memastikan bahwa manusia itu hidup. Sebab jika manusia berasal dari kehidupan, maka ia pun akan kembali kepada kehidupan." Manusia mengalami sebuah transformasi, atau dalam bahasa Rasul Paulus, simporviso, yaitu menjadi seperti Dia, yaitu Kristus, berpartisipasi di dalam Dia, di dalam Kristus yang telah menjadi sama seperti kita, yang telah wafat di kayu salib, tetapi bangkit pada hari yang ketiga. Ini bagi manusia adalah hal yang tidak biasa. Bagaimana mungkin seorang yang telah mati, seorang yang tubuhnya telah hancur dan terurai di dalam tanah, mengalami kebangkitan? Fenomena yang tidak biasa bagi manusia, yang tidak mampu diterima dengan akal sehat. Manusia lama perlu diperbarui menjadi manusia baru. Kebangkitan sebagai suatu hal yang luar biasa kini menjadi suatu kemendesakan bagi umat beriman agar segera mengambil keputusan. Bagaikan seseorang yang kaya yang menjual seluruh miliknya demi mendapatkan harta yang tersembunyi di sebuah ladang. Ini bukan keputusan yang mudah. Sebab barang siapa yang hendak masuk di dalam kerajaan surga, ia harus melewati pintu yang sempit. Sebab pintu dan jalan untuk masuk ke dalam neraka berukuran besar dan lebar, dan banyak orang menyukainya. Tetapi jalan untuk masuk dalam kerajaan surga adalah sempit, harus melalui pintu yang sempit. Dan itu tidak biasa dan populer. Inilah yang saya maksudkan dengan kebangkitan itu, sesuatu hal yang mengagumkan dan luar biasa. Kebangkitan itu harus dimulai kini dan di sini. Hic et nunc. Pertobatan lahir dari kesadaran bahwa saya orang berdosa, berserah menjadi pengakuan iman, dan bergeraklah demi kebaikan bersama. Maka seperti Kristus, jadilah reformator yang memiliki semangat kesatuan, bukan mencerai-beraikan. Reformator dalam etika dan moralitas tanpa kebencian. Pelopor perdamaian. Nabi bagi golongan tertindas. Pemimpin yang melayani, bukan dilayani. Yang penuh cinta dan
belas kasih. Jadilah orang cerdas yang bijak dan orang beragama yang beriman. Damai sejahtera Allah menyertai saudara dan sahabat sekalian. Deo